warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang berita feature. Nah, sebenarnya berita feature ini beda loh teman-teman, kayak berita pada umumnya. Kenapa sih kok beda? Nah, jadi teman-teman, berita feature ini selain ngasih informasi, dia juga bisa loh bikin pembaca terbawa ke dalam suasana beritanya. Kayak kita lagi dengar cerita dari temen nih teman-teman, yang gayanya asik dan naratif. Jadi kalau teman-teman suka nulis, suka bercerita, atau pengen bikin tulisan yang gak membosankan, nah ini topik yang pas banget untuk teman-teman. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Nah, jadi feature itu apa sih teman-teman? Jadi gini. Feature adalah tulisan jurnalistik non-fiksi. Ingat teman-teman, non-fiksi berarti ini adalah sebuah kisah nyata atau sebuah kejadian yang benar-benar terjadi apa adanya teman-teman. Tulisan ini berisikan tentang fakta, tapi penyampaiannya dibuat lebih menarik dan menyentuh sisi emosional pembaca. Nah, feature ini bukan opini, bukan fiksi, tapi dibungkus dengan gaya sastra teman-teman. Ibaratnya nih, kalau berita itu kayak laporan formal, maka feature itu kayak cerita yang dikisahkan sambil ngopi bareng. Lebih santai, deskriptif, dan humanis. Dia bisa bikin pembaca bukan cuma tahu nih apa sih kejadian ini tuh seperti apa kejadiannya, tapi juga jadi bisa merasakan atau bisa membuat pembaca nih seolah-olah ada di tempat kejadian. Gitu teman-teman. Nah, terus, apa sih ciri-ciri feature itu? Kalau kalian penasaran, apa sih bedanya feature ini sama berita biasa? Nah, teman-teman akan tahu dari ciri-ciri feature. Yang pertama, feature ini punya segi human interest atau cerita yang menyentuh sisi kemanusiaan. Kedua, gaya penulisannya naratif, estetik, dan deskriptif. Nah, yang ketiga, dia tidak terikat waktu. Kalau berita ini kan harus hari ini kejadiannya, hari ini juga harus dipublikasi. Kalau feature beda teman-teman, karena dia nggak akan habis waktunya. Jadi teman-teman mau baca kapanpun itu, teman-teman bisa banget. Terus, dia bukan cuma ngasih fakta, tapi juga menghidupkan fakta itu melalui cerita. Dan yang terakhir, penulisan feature ini lebih fleksibel dibandingkan berita keras atau hard news teman-teman. Jadi penulis punya ruang nih yang lebih luas untuk berkreasi. Terus selanjutnya ada unsur-unsur feature. Sama nih kayak sebuah film atau sebuah novel. Tulisan feature juga punya unsur-unsur loh teman-teman, yang penting banget biar tulisannya lebih hidup nih teman-teman. Yang pertama ada tema. Nah, tema ini sebagai inti dari topik yang mau diangkat. Lalu kedua ada plot atau alur cerita. Karena walaupun non-fiksi, feature ini tetap butuh struktur narasi teman-teman. Terus ada karakter, siapa tokoh utama, atau subjek utama dalam cerita tersebut. Terus selain itu juga ada gaya penulisan yang khas, suasana yang dibangun, dan latar tempat yang mendukung cerita. Nah, teman-teman, ini semua penting untuk membuat pembaca nih ngerasa masuk gitu ke dalam cerita yang kita sampaikan melalui tulisan tadi. Terus selanjutnya ada jenis-jenis feature. Nah, feature ini ternyata punya banyak jenis loh teman-teman. Kalian bisa pilih sesuai topik atau sesuai kebutuhan atau bahkan sesuai minat teman-teman. Yang pertama yaitu ada feature profile. Nah, feature profile ini mengangkat kisah seseorang yang inspiratif. Cocok banget nih buat teman-teman yang suka wawancara tokoh. Terus ada feature berita. Nah, feature berita ini disampaikan dari sudut pandang emosional. Jadi bukan cuma apa yang terjadi, tapi bagaimana perasaan orang-orang di balik peristiwa tersebut. Jadi kayak kita nih seolah-olah masuk ke dalam berita itu gitu teman-teman. Kita selaku pembaca akan dibawa masuk ke dalam berita tersebut kayak gimana sih nanti tulisan ini akan kayak bukan dramatis sih, pokoknya
berita feature ini akan mengadu-ngadu perasaan kita sampai kita bisa merasakan bahwa contohnya kayak kita bisa merasakan sebagai korban jambret gitu teman-teman. Terus ada juga feature perjalanan. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang suka traveling atau jelajah tempat baru. Dan gak ketinggalan yaitu ada feature sejarah yang ngajak membaca buat napak tilas ke peristiwa masa lalu. Dan tentu aja ada juga fitur how to do it. Nah, ini yang isinya panduan atau tips-tips melakukan sesuatu dengan cara yang lebih menarik. Kayak misalnya cara memasak dimsum, cara memasak bolu kukus, dan lain-lainnya. Banyak ya teman-teman, nggak cuma memasak, tapi kita juga bisa membuat kreasi DIY gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada struktur penulisan feature. Nah, walau kelihatan berita feature-nya santai, bebas gitu, tapi penulisan feature juga tetap punya struktur loh teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada judul atau lead yang menarik nih teman-teman. Ini penting banget karena judul ini sebagai pintu untuk masuknya pembaca. Jadi harus bikin penasaran tapi tetap mencerminkan isi. Nggak boleh ya teman-teman kalau judulnya nggak sesuai dengan isi, karena itu bikin pembaca nih jadi nggak mau baca lagi, kayak males berita dari web ini mah nggak jelas gitu teman-teman. Terus ada lead atau intro. Nah, ini biasanya pembukaan yang memikat, bisa berupa kutipan, deskripsi, atau bahkan pertanyaan. Terus selanjutnya ada bridge atau penghubung yang bikin transisi nih ke bagian utama terasa halus. Jadi kita nggak berasa nih dari halaman utama kita tiba-tiba udah masuk ke isinya teman-teman. Terus selanjutnya ada body. Nah, kita masuk ke cerita intinya nih, lengkap dengan narasi, data, dan juga kutipan. Terus yang terakhir ada ending atau penutup yang kuat dan berkesan. Bisa berupa refleksi, kutipan keren, atau kesimpulan yang bikin pembaca nih jadi mikir loh, apa ya gitu. Terus selanjutnya ada menentukan angle. Nah, ini nih bagian paling sering bikin bingung teman-teman. Gimana sih cara menentukan angle yang unik gitu? Jadi angle ini adalah sudut pandang kita dalam menulis. Dalam satu peristiwa kita bisa mengambil banyak angle teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, satu tulisan adalah satu angle. Jadi satu tulisan cukup satu sudut pandang aja. Terus juga menggunakan teknik 5W1H untuk membantu gali ide. Lalu pilih sisi yang paling unik atau paling menyentuh dari peristiwa tersebut. Contohnya nih, kalau kita nulis tentang banjir, angle-nya bisa dari korban anak kecil yang kehilangan mainan, dari relawan yang membantu dengan non-stop, atau bapak-bapak yang tetap kerja meskipun rumahnya sedang tergenang air banjir. Nah, jadi intinya angle ini bikin tulisan kita lebih fokus, tajam, dan jelas arahnya kemana teman-teman. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Jadi teman-teman, artikel feature adalah tulisan jurnalistik naratif berbasis fakta. Nah, feature ini menggabungkan data objektif dengan sentuhan emosional dan gaya bercerita. Feature ini menekankan human interest, memiliki struktur penulisan yang jelas, dan sangat bergantung pada sudut pandang yang tepat. Jadi meskipun kelihatannya bebas, nulis feature tetap butuh strategi, teknik, dan kreativitas. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video terakhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.